Halo, selamat datang kembali. Pernah ngerasa nggak sih kedamaian yang kamu dapat pas meditasi itu kayak nguap gitu aja, begitu kita kembali ke rutinitas? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita akan coba bahas satu konsep menarik, namanya integrasi spiritual. Intinya, gimana caranya menyatukan kedamaian di dalam diri kita dengan dunia yang ada di luar. Oke, ini nih peta jalan kita. Kita bakal mulai dengan ngeliat dulu kesenjangan yang sering kita rasain. Terus kita cari jembatannya. Habis itu kita bedah prinsip-prinsip dasarnya, coba beberapa latihan praktis, dan terakhir kita lihat hasil akhirnya kayak apa sih sebuah kehidupan yang jauh lebih harmonis. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, yaitu kesenjangan batin lahir. Ini adalah sebuah pergumulan yang mungkin akrab banget buat kita. Perasaan di mana ketenangan yang udah susah payah kita bangun di dalam, kok rasanya rapuh banget pas berhadapan sama dunia luar. Nah, ini nih pertanyaan intinya, ya kan? Kamu mungkin merasa damai, tenang, fokus setelah meditasi atau berdoa. Tapi, begitu buka email kerjaan, hadap-hadapan sama macet di jalan, atau dengar berita yang bikin stres, semua rasa damai itu seolah hilang. Kalau kamu ngalamin ini, tenang, itu sangat wajar. Nah, inilah dualitas yang sering banget kita rasain. Di satu sisi, ada dunia batin kita, meditasi, keheningan, refleksi. Di sisi lain, ada dunia lahir, pekerjaan, urusan rumah, stres, konflik. Kayak dua dunia yang beda banget kan? Nah, jurang pemisah inilah yang akan kita coba jembatani. Oke, setelah kita tahu masalahnya, sekarang kita masuk ke solusinya. Di bagian kedua ini, kita akan kenalan sama konsep integrasi spiritual, yang fungsinya persis seperti jembatan yang menghubungkan dua dunia yang tadinya terasa terpisah itu. Jadi, intinya tuh gini, integrasi spiritual itu bukan tentang lari dari dunia, tapi justru sebaliknya, membawa kesucian ke dalam dunia kita. Ini adalah akhir dari pemisahan. Kesadaran ilahi itu nggak lagi cuma disimpan di hati pas kita lagi ibadah aja, tapi juga mengalir dalam setiap tindakan, setiap kata-kata kita sehari-hari. Dan hasilnya kayak apa? Coba deh bayangin, sebuah kehidupan di mana nyapu lantai itu terasa sakral, di mana rapat kerja bisa jadi medium untuk menyebarkan kebaikan. Disinilah teori tentang hidup di saat ini atau pasrah itu nggak lagi jadi konsep di awang-awang, tapi jadi kenyataan yang kita jalani setiap saat. Oke, kedengarannya bagus ya. Tapi gimana caranya? Nah, bagian ketiga ini bakal ngasih kita blueprint atau cetak birunya, prinsip-prinsip fundamental yang bikin integrasi spiritual ini jadi mungkin untuk dilakukan. Oke, kita bedah satu-satu ya. Ada 4 prinsip inti. Pertama, kehadiran, melakukan apapun dengan kesadaran penuh. Kedua, napas. Ini jembatan alami kita antara tubuh, pikiran, dan ruh. Ketiga, ego. Ego itu bukan untuk dimusuhi, tapi untuk dijadikan alat. Yang tadinya jadi bos, sekarang jadi pelayan buat kesadaran yang lebih tinggi. Dan keempat, meditasi dinamis mengubah seluruh hidup jadi sebuah ibadah yang terus mengalir. Kita udah punya teorinya, sekarang waktunya praktek. Bagian ini ngasih kita semacam toolkit atau perangkat latihan yang bisa langsung kita pakai untuk mulai membangun jembatan kita sendiri, mulai hari ini juga. Latihan pertama ini simple tapi dalam banget. Alih-alih cuma jalan dari titik A ke B, kita coba rasakan setiap langkah sebagai sebuah doa. Setiap kali kaki kita nyentuh bumi, itu jadi koneksi energi. Ini mengubah aktivitas yang paling biasa jadi sebuah praktek spiritual yang mendalam. Latihan kedua, interaksi hening. Ini bukan berarti kita jadi pendiam ya, tapi ini tentang berbicara dan mendengarkan dari ruang kehadiran yang murni. Bayangin deh ngobrol sama orang tanpa harus ngebuktiin sesuatu, tanpa ada agenda tersembunyi, cuma membiarkan kebaikan mengalir lewat obrolan itu. Dan yang ketiga, mengubah cara kita bekerja. Apapun itu kerjaannya, mau masak, ngetik laporan, atau bersih-bersih rumah, semua itu bisa diubah menjadi ekspresi cinta dan cahaya. Setiap gerakan bisa jadi ibadah kalau kita melakukannya dengan kesadaran penuh. Terus apa dong hasilnya kalau kita konsisten ngelakuin ini semua? Nah, bagian terakhir ini bakal ngasih kita gambaran tentang kehidupan yang, transformatif banget. Kehidupan yang terintegrasi sepenuhnya. Dan inilah puncaknya, hasil akhirnya. Nggak ada lagi pemisahan. Dunia luar kamu jadi cerminan dari kedamaian batin kamu. Tantangan itu bukan lagi masalah, tapi justru jadi kesempatan buat tumbuh. Intinya, hidup kamu sendiri menjadi sebuah simfoni cahaya yang indah. Coba deh kita berhenti sejenak dan benar-benar resapi kalimat ini.
Ini adalah inti dari semua yang kita bahas. Jadi bukan lagi tentang momen-momen spiritual yang sesekali datang, tapi seluruh keberadaan kita menjadi getaran cahaya yang berkelanjutan, yang menyentuh diri sendiri dan semua yang ada di sekitar kita. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan. Dan ini bukan cuma buat dipikirin, tapi sebuah undangan untuk dicoba. Apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk mengubah sebuah momen biasa menjadi getaran cahaya? Mungkin cara kamu nyeduh kopi pagi ini, atau cara kamu jawab telepon dari teman. Coba deh pikirkan.